Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan honorer seluruh Indonesia, selamat jumpa, selamat sua kembali bersama kami News 7 tentunya rekan-rekan sekalian. Dan untuk yang baru saja menemukan channel News 7, saya ucapkan selamat bergabung. Jangan lupa like, subscribe, serta bunyikan lonceng notifikasinya. Apa yang disampaikan Menpan RB Azwar Anas dalam rapat bersama Komisi 2 DPR RI. Honorer ini wajib tahu. Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI membahas tindak lanjut penyelesaian permasalahan tenaga honorer dan non-aparatur sipil negara ASN atau yang dikenal sebutan honorer. Menteri Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi PAN RB Abdullah mewakili pemerintah mengatakan perlu kesepahaman bersama terkait prinsip dasar yang harus disepakati sehingga ada kesamaan pedoman dalam mengambil solusi alternatif penanganan tenaga non-ASN yang tepat dan adil. Presiden Jokowi telah memberikan arahan untuk mencari jalan tengah penyelesaian tenaga honorer. Tadi kami rapat dengan DPR. Terima kasih atas masukan dan saran dari pimpinan dan anggota Komisi 2 DPR RI yang insya Allah akan semakin mempertajam skema kebijakan penyelesaian tenaga non-ASN yang kini sedang digodok, ujar Anas seusai rapat kerja dengan Komisi 2 DPR RI di Jakarta, Senin 10 April 2023. Anas mengatakan berdasarkan masukan dari DPR dan stakeholder, penanganan tenaga non-ASN dilakukan dengan prinsip menghindari PHK massal, menghindari pembengkakan anggaran, tidak mengurangi pendapatan dan diterima tenaga non-ASN saat ini, serta sesuai dengan regulasi yang ada. Pemerintah sangat serius untuk melakukan penataan SDM, karena Anas menilai kontribusi tenaga non-ASN dalam pemerintah sangat signifikan. Dalam tindak lanjut penanganan tenaga non-ASN, dukungan semua pihak dalam penanganan tenaga non-ASN menjadi keniscayaan agar iklim birokrasi tetap baik. Aktualnya memang peran tenaga non-ASN ini cukup vital dalam menunjang berbagai fungsi pelayanan publik, sehingga pemerintah dengan masukan dari DPR, DPD, Asosiasi Pemda, dan stakeholder terkait terus menyiapkan skema yang win-win solution, imbuh Anas. Anas melaporkan proses pendataan non-ASN telah dilaksanakan sejak tahun 2022. Instansi yang telah mengunggah surat pernyataan tanggung jawab mutlak SPTJM sebanyak 595 instansi, sehingga total non-ASN yang sudah dilengkapi SPTJM sebanyak 2.355.092 orang. Dalam menindaklanjuti hasil penataan non-ASN, Kementerian PAN RB berkoordinasi dengan BPKP untuk melakukan audit data yang disampaikan pada sistem pendataan non-ASN BKN. Menutup rapat kerja, Ketua Komisi 2 DP Ahmad Doli Kurnia Tanjung menyampaikan kesimpulan rapat yang juga menjadi rekomendasi dari DPR kepada Kemenpan RB. Komisi 2 DPR RI meminta Kementerian PAN RB untuk segera menyelesaikan urusan terkait tenaga honorer sebelum tenggat kebijakan penghapusan tenaga honorer pada 28 November 2023. Komisi 2 DPR RI juga mendorong Kementerian PAN RB segera melakukan koordinasi dengan 5 instansi yang penyampaian SPTJM-nya masih dalam proses, agar hasil finalisasi pendataan tenaga non-ASN dapat digunakan sebagai data dasar dalam penyusunan roadmap penyelesaian tenaga non-ASN, ujarnya. Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Yanwar prihatin mengapresiasi prinsip dasar yang telah dilakukan Kementerian PAN RB dalam penanganan tenaga non-ASN. Ia meyakini Kementerian PAN RB bisa memberikan jalan keluar yang baik dalam penyelesaian permasalahan tenaga non-ASN. Mudah-mudahan pertemuan hari ini menjadi kabar baik
bahwa penyelesaian tenaga honorer itu tidak memberikan kekecewaan terutama bagi stakeholder non-ASN, pungkas Yanwar. Baik rekan-rekan honorer seluruh Indonesia, saya Iri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.